Ayo lempar. Sana, lempar ke Ethan. Gaya kami namanya Dangerous. Gayaku nggak masalah dingin, yang penting cerah. Hari ini aku pakai gaya bergaris. Gayaku namanya adalah Marshmallow. Aku selembut Marshmallow. Kalau aku gaya Neon Cat. Dan gayaku Berry Marshmallow. Gayaku sama seperti croissant setengah matang, sama pucatnya. Gaya kami adalah Rose Lux 2025. Warna merah. Fuchsia warna pink. Tahu nggak? Pakai baju hangat itu buat yang lemah. Yang penting kelihatan keren. Salju ini mantulin highlighterku. Lihat, aku berkilau. Aku suka kelihatan kayak putri di musim dingin. Gagal, teman-teman, ada apa? Salju turun itu harusnya kita seru-seruan. Teman-teman, serius fashion show di tengah dingin gini? Ini bukan runway ya, ini halaman sekolah. Teman-teman, aku jadi nggak nyaman. Salju malah masuk ke sepatu. Teman-teman, sekarang perhatikan dan belajar. Kita bikin meriam salju. Dengan meriam salju ini, kita bakal bikin gigi vampir copot. Kita bakal nembak cuma di sisi gelap sekolah. Maksud kalian apa? Itu kan kami. Kalian coba saja kalau berani. Habis kalian. Lucu banget. Meriam salju. Kalian serius cowok-cowok? Cowok dan mainan mereka. Para cowok dan kebiasaan lamanya. Teman-teman, siap-siap. Ini bakal jadi permainan yang berat. Oke teman-teman, harus ada yang merekamku saat aku pamer gaya. Cepat. Aku saja. Iya, mereka merekamnya. Kita malah ditinggal. Kalau aku nggak mau nerusin hal yang nggak jelas kayak gini, mendingan kita bikin malaikat salju. Sementara mereka bikin malaikat salju, kita foto-foto. Cheese! Cewek-cewek tercantik di salju. Jadi, Emma dan Lucia bikin sayapnya ya. Nora kumpulin salju lagi. Kita butuh buat kepala. Terus mau diapain malaikat salju ini? Ya kita bikin lalu foto-foto. Hei, bikin bola salju biar meriam kita siap. Ayo. Ya, ayo. Aduh. Teman-teman, masukin aku ke tim kalian ya. Aku nggak mau meriam salju. Aku mau bikin malaikat salju. Kamu serius? Kami nggak butuh bantuan kamu, Connor. Pergi sana, Connor. Kita kan bukan teman. Ya udah, aku mengerti. Aku kaget bisa-bisanya dia masih berharap gabung sama kita. Dasar pengkhianat. Aduh, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah gila. Hah, ini belum selesai ya, baru permulaan. Hei, teman-teman, tolong kami. Connor menyerang kami. Apa? Wah, dia sudah gila. Teman-teman, ayo serang Connor. Ngapain mereka ke Mereka tamat. Ayo semuanya masuk sekarang juga. Aku benci dengan salju. Ini mimpi buruk. Kalau ada satu butir salju saja yang masuk ke lorong, maka kalian bakal aku suruh bangun bunker es. Teman-teman, kita tamat. Boleh nggak setidaknya kami selesaikan malaikat saljunya? Gak boleh, semuanya masuk sekarang juga cepat. Connor, aku tahu kalau ini adalah ulah kamu. Apa? Kan semuanya ikut main. Kenapa cuma aku yang disalahkan? Nggak bakal ada malaikat salju. Nggak apa-apa, nanti kita selesaikan pas jam istirahat. Kalian basah dan dingin semua. Masuk sekarang juga dan jangan lupa kibaskan saljunya di depan. Iya, tadi seru banget ya. Lihat tadi. Enggak kamu. Serem banget. Hei, minggir. Iya, baju kamu kotor lagi nanti ya. Lihat tuh, kita keluar. Iya, seru ya tadi. Iya, bersih-bersih dulu. Halo, apa kami boleh minta 1 kotak besar sirup obat batuk dan juga termometer buat cek suhu badan?
Itu buat Diana, Connor. Siapa yang bawa salju ke sekolah? Ethan pelakunya. Itu jelas Ethan. Awas ya, kau balas kamu nanti. Kamu ngapain ngadu? Ya aku kan ngomong jujur. Ethan, sekarang juga ke ruang kantor. Cepat, hukuman sudah menunggumu. Oke. Bu Evelyn, hukumannya buat apa? Kamu jangan ikut campur. Kalau gitu, aku ikut sama Ethan. Gak masuk akal. Diana pergi buat nolong Ethan. Connor, bahuku masih sakit ya karena lemparan kamu? Ah, sudah diam. Connor menyebalkan. Nastia, aku punya salah penghangat kalau kamu butuh dan itu sangat membantu. Terima kasih Troy, tapi aku belum umur 90. Nanti juga sembuh sendiri. Aku kan cuma membantu, Connor memang menyebalkan. Terserah. Hari ini dia kena lebih dari 100 bola salju. Itu pantas untuknya. Bu Evelyn, hal terlarang apa yang aku lakukan? Iya, kenapa ibu panggil dia? Ethan, kamu melanggar 3 peraturan sekolah dalam 1 menit. Menjijikan, cowok-cowok di sekolah kita menjijikan. Agas, santai. Menjijikan? Kamu mungkin belum pernah lihat cowok yang benar-benar menjijikan. Aturan pertama, dilarang membawa salju masuk ke dalam sekolah. Aturan kedua, dilarang menyerang murid dengan bola salju seperti tadi. Dan aturan ketiga, jangan ganggu aku. Waktu kami keluar, kamu melempar salju ke arah kami. Ethan, kamu baik-baik saja. Sebenarnya Bu Evelyn dan August semua orang main lempar salju saat turun salju. Jadi itu masalah kalian sendiri karena takut sama dingin dan juga salju. Jadi, pasal 14 lelucon salju. Hukuman paling ringan adalah penahanan seharian di sekolah. Hukuman paling berat adalah dikirim ke halaman sekolah sepanjang malam. Kamu suka salju kan, Ethan? Apa? Itu bukan hukuman, itu penyiksaan. Aku cuma mau balas dendam ke Connor demi Diana. Dia yang mulai duluan. Diamlah. Aku nggak butuh badut kelas di tempat ini. August, hukuman apa yang pantas untuk Ethan? Aku kaget melihat mereka sekejam ini. Dengarkan aku ya, kalau Ethan sampai dihukum, maka hukum aku juga. Karena aku ada di sana. Hei, Diana, jangan. Oh, manis sekali. Diana, kamu mau menanggung kesalahannya? Diana, apa kamu punya baju hangat untuk menghabiskan malam di luar? Aku akan mencarinya. Enggak, Bu Evelyn. Aku tetap mau berdiri di pihak Ethan. Kita sudah nggak melihat ini sejak abad lalu. Iya, sudah lama ya cewek membela cowok. Dan sekarang kalian berhadapan denganku. Diana, Ethan, tenang saja. Aku akan urus Bu Evelyn dan juga August. Kamu membela pelanggar aturan, Diana. Katakan, kenapa begitu? Karena Ethan orangnya baik dan gak berniat menyakiti siapapun, Bu. enggak, aku mau kena Connor. Ethan, diamlah. Jadi, kalau mau menghukum, maka hukum kami berdua saja. Baiklah, Ethan. Untuk sekarang, kamu hanya dapat peringatan saja. Karena aku nggak bisa menghukum seseorang yang nggak melanggar aturan. Bu Evelyn, kamu terlalu baik pada orang bodoh ini. Ini sia-sia. Terima kasih ya Bu Evelyn atas kebaikan ibu. Ethan, bolehkah kami pergi? Kalian berdua, keluarlah. Nah, Diana, kamu juga dalam pengawasan ya. Baik, aku siap, August. Cewek yang keren. Bu Evelyn, aku sudah lihat dia berjalan di sekitar sekolah malam-malam. Giginya gemetar karena kedinginan. Ya, tapi Diana pasti akan mengejarnya. Aku nggak bisa mengirim mereka berdua berkeliaran di luar pada malam hari. Sayang sekali Bu Evelyn, orang-orang bodoh ini seharusnya dapat ganjaran yang setimpal. Diana, kamu benar-benar membelaku. Tentu saja, Ethan. Tapi kamu jangan lempar bola salju lagi ke tukang ngadu. Jadilah pahlawan. Diana, sepertinya aku makin jatuh cinta padamu. Santai dulu, Ethan. Kita tetap di level yang begini dulu ya. Level apa? Level ini, Ethan, jangan jatuh cinta lebih dalam padaku. Dan sebagai ucapan terima kasih, boleh aku minta ciuman? Tentu aja enggak. Ethan, kamu terlalu terburu-buru. Connor, kembali bekerja. Iya, baik. Sudah diputuskan pesanannya? Ngomongnya pelan-pelan ya, supaya aku bisa menulisnya. Iya, Connor, aku mau croissant dan juga kompot terkutuk. Teman-teman, Connor itu masih baru, jadi bersikaplah baik. Dia belum tahu seluruh menu. Ngomong-ngomong, Emma, aku mau tanya padamu. Kamu mau ikut aku ke Scary Beauty untuk manikur bagaimana? Mau? Sepertinya kukuku memang perlu dirawat. Oke, baiklah. Aku makan croissant dulu, lalu minum kompot dan kita pergi. Teman-teman, hati-hati ya. Katanya Diana sudah pernah ketemu monster di sana. Oh, sudahlah, nggak apa-apa. Nggak ada monster yang menakutkan kalau urusannya tentang manikur. Jadi kalian mau pesan apa? Aku mau mascarpone dengan raspberry dan
kompot terkutuk. Dan cheesecake untuk aku. Itu saja ya, Connor. Jangan diludahi, karena aku bakal tahu. Aku mau kompot terkutuk. Kalau aku lemonade, Connor meludahi cheesecake. Aku nggak jadi makan ah. cheesecake yang akan keludahi adalah punya Ethan. Jangan bilang ke dia ya, janji. Oke, aku pergi manikur dulu. Kamu urus kue dan pelanggan. Emma, kamu serius? Aku nggak sanggup. Biasakan, Connor. Kamu mau Emma punya manikur baru kan? Setidaknya kamu bilang ke aku suhu oven untuk croissant. Aku beneran nggak tahu. 170 derajat selama 30 menit. Jangan lupa ya, atau semua croissant akan gosong. Ya sudah, aku ambil kompot. Ethan, Setelah kejadian kamu melempar bola salju, apa yang terjadi? nggak terjadi apa-apa. Gimana bisa? Kamu baik-baik aja dengan Bu Evelyn dan juga August kan? Teman-teman, kalau Diana membelamu, kamu bukan cuma pemain football, kamu legenda di sini. Apa? Dia bilang apa ke mereka? Banyak, kalian tahu nggak? Aku sadar, boneka bukan cuma untuk cewek, mereka simbol kekuatan. Iya, jatuh cinta ke Diana, sekarang jadi boneka-boneka. Sebentar lagi kamu bilang Diana mengalahkan Bu Evelyn dan August. Hampir begitu teman-teman. Rasanya sebentar lagi Diana dan geng ceweknya bakal menguasai sekolah ini. Kalian tidak tahu apa yang terjadi di ruang itu. Diana membelamu, berarti kamu penting buat dia. Iya, itu level berikutnya. Cewek yang dulu dikejar sama Connor sekarang membelamu. Connor memang mengejarnya, tapi hari ini aku menyatakan cintaku padanya. Apa? Kamu serius? Kamu gak bohong, Ethan? Apa aku kelihatan pembohong? Aku bersumpah. Iya, aku percaya. Terus dia bilang apa? Apa dia bilang kalau dia juga cinta? Enggak, dia enggak bilang. Tapi dia menunjukkan lewat tindakannya, teman-teman. Dia benar-benar suka aku. Wah, keren sekali. Kalian berdua ciuman. Oke, terlalu banyak pertanyaan. Ayo kita ke locker dan latihan. Ayo Ethan bilang, kalian ciuman gak? Enggak, itu bikin kamu lega. Ya, tetap aja menarik. Selesai. Wah, cantik sekali. Terima kasih teman-teman. Muah. Jet, salon kamu keren sekali. Aku bakal datang manicure setiap hari. Sampai jumpa. Siapa berikutnya? Dadah, sampai jumpa. Kami mau manikur paling keren. Oh, Emma, jadi kamu juga mau manikur? Teman-teman, kalian juga mencium bau itu? Emma, ini bau croissant ya? Atau kamu menyelundupkan kue juga? Bukan kue, itu parfumnya. Croissant couture. Itu nggak masalah, Emma memang bau croissant. Lalu kenapa? Dia kan memang memanggang setiap hari. Jadi, desain apa yang kalian mau? Wah, kuku ini berantakan sekali. Kamu pekerja berat. Teman-teman, katakan salon ini aman atau enggak? Katanya di sini ada monster yang menakutkan. Iya, menyeramkan. Salon ini sangat aman, terbuka untuk semuanya. Vampir, manusia serigala, murid, gak akan dibeda-bedakan. Tapi kuku kalian batas antara sebelum dan sesudah. Ayo cepat, ambil peralatannya. Itu terdengar menyeramkan. Peralatan. Operasi penyelamatan kecantikan akan dimulai. Jet, hati-hati. Aku bekerja pakai tangan. Kalau kukuku patah, gak ada yang bikin coklat panas. Kamu ditangani ahlinya, tenang saja. Bahkan, Bu Evelyn memberi tip ke kami. Dia suka sekali hasil kerja kami. Teman-teman, apakah kalian punya resepsionis yang membawakan teh dan juga kue seperti salon-salon lain? Kalian datang untuk memperbaiki kuku atau makan kue? Kami nggak punya resepsionis. Untuk sementara. Baiklah, kerjakan kukunya. Aku merasa nggak nyaman berada di salon glamor ini. Kenapa kalian semua menatapku? Ceritakan apa yang terjadi di ruang kantor. Jadi, tadi di kantor aku membela Ethan dan dia menyatakan cintanya padaku. Oh, ya ampun. Diana, lalu bagaimana? Kalian resmi pacaran sekarang? Enggak, tapi dia bilang dia jatuh cinta lebih dalam padaku. Benarkah itu? Lalu apa jawaban kamu? Aku bilang ke dia, Ethan, kita tetap di level kita yang sekarang. Ya, kira-kira begitulah jawabannya. Diana, berhentilah menunda. Pacari dia. Kalau aku mulai pacaran dengan Ethan, aku akan mengkhianati cowok manusia serigala. Berhenti, Diana. Cowok manusia serigala itu nggak ada. Hei, cowok manusia serigala. Lihat, dia nggak ada. Kemungkinan besar dia udah melupakanmu. Enggak, teman-teman. Kita belum 100% yakin. Dengar Diana, lupakan cowok manusia serigala itu. Ini Ethan, dia nyata. Aku nggak bisa begitu aja. Aku itu butuh waktu.
Tapi mulai hari ini aku duduk dengan Ethan di kelas. Nastia, jangan kecewa ya. Jangan kecewa, serius. Aku justru mendukung. Nastia, kamu senang sekali untukku. Kalau gitu kamu aja mulai pacaran sama Troy. Diana. Apa? Kamu bilangnya seperti Diana, pacari dia. Terus kamu, Hani, kamu juga suka seseorang kan? Iya. Siapa? Leo. Lupakan dia. Baiklah, waktu yang akan menentukan siapa pacaran dengan siapa. Sekarang ayo ke kelas sebelum Bu Evelyn mengusir kita. Iya, kita harus cepat. Mana ya? Jadi kita mesti mulai hari ini. Coba lihat. Selesai PR-nya lagi. Sudah dikerjakan. Sudah, nanti aku lihat. Ya ampun, apa kita punya pasangan yang sudah naik level? Sekarang sudah duduk bareng teman-teman. Bilang ke aku, sekarang pelajaran apa? Sepertinya jam kosong. Teman-teman, kenapa kalian semua menatapku? Di sini memang lebih nyaman duduknya. Tentu saja, kursi itu ada bantalnya, terasa lebih nyaman. Kami tahu semuanya, kami sadar. Jadi anak-anak, hari ini kita punya pelajaran bebas. Oh, kombinasi yang sangat menarik. Hari ini kita akan mempelajari topik pasangan yang gak cocok. Dia membicarakan kita. Lupakan saja, dia memang selalu begitu. Diana, aku rasa dari meja itu kamu nggak akan melihat papan tulis dengan jelas. Diana dan Ethan, semoga kalian berdua paham bagaimana tanggung jawab duduk bersama. Jujur aja, kalian gak cocok berbagi satu meja. Perhatian berlebihan untuk mereka. Bu Evelyn, sekarang mereka akan jadi pusat alam semesta dan sekolah. Lelah melihat mereka menyedot perhatian. Aku gak ngerti mereka duduk bersama, kenapa semua orang terganggu ya? Terlalu banyak perhatian ke mereka, kamu nggak dengar. Aduh, aku hanya duduk di meja lain. Kenapa ribut sekali semuanya? Diana, mungkin aku harus pindah supaya nggak ada drama. Jangan berani-berani, Ethan. Di dalam sejarah, seorang cewek dan seorang vampir pernah duduk bersama. Dan itu memicu kejadian yang bisa memusnahkan setengah kelas. Kuharap cerita itu nggak terulang lagi. Bu Evelyn, mungkin ibu lupa. Aku bukan cuma cewek, aku cewek vampir. Itu gak akan terjadi lagi. Ibu sudah memperingatkanmu, Diana. Iya, kamu cewek vampir, tapi berbeda. Ethan, bisa jelaskan padaku maksudnya apa? Kenapa kamu sebagai cowok vampir berbeda dariku? Diana, itu ceritanya panjang. Kamu ceritakan itu nanti.